Saudara, anak mantan anggota DPR Gregorius Ronald Tanur divonis bebas dari segala dakwaan atas penganiayaan dan pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afriyanti. Vonis bebas ini sontak mengejutkan banyak pihak. Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menyebut Ronald tak terbukti membunuh Dini seketika jadi kontroversi. Apa alasan hakim memberikan korting besar pada hukuman Ronald Tanur dari tuntutan 12 tahun penjara menjadi vonis bebas? Ya, saudara, inilah ekspresi Ronald Tanur sesaat setelah mendengar vonis bebas yang dibacakan Hakim Erin Tuah Damanik pada 24 Juli. Ronald tampak terisak menahan haru setelah menjalani proses hukum sejak Oktober 2023. Lewat palu Hakim Erin Tuah, Ronald Tanur dibebaskan dari dakwaan atas penganiayaan dan pembunuhan pada kekasihnya Dini. Udara bebas pun akan segera dihirup Ronald. Sudah terlanjur ditahan lama bang, gimana? Sekarang bebas? Tidak bang, yang penting Tuhan yang buktikan. Gimana bang? Yang penting Tuhan yang bukti ada. Sebentar gitu loh. Sebentar gimana mas mau karaoke lagi? Yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Terima kasih. Dan saudara, kami putarkan lagi visual sosok korban yakni Dini Sera, kekasih dari Ronald Tanur. Ini adalah video yang diambil saat Ronald dan Dini masih menjadi sepasang kekasih. Seakan tak pernah terjadi masalah, mereka berdua kerap menghabiskan waktu bersama. Tapi senyum dan tawa keduanya menutupi fakta apa yang kini terjadi. Buntut kematian tak wajar sang kekasih, Ronald didakwa dengan pasal berlapis, yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan pasal 359 KUHP. Saat itu jaksa pun menuntut Ronald dengan hukuman 12 tahun penjara. Tapi pada kenyataan, pasal berlapis yang disebutkan jaksa pada dakwaan dan tuntutan tak digubris Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Hakim justru memutuskan Ronald Tanur tak terbukti melakukan penganiayaan dan pembunuhan pada Dini. Alasan hakim adalah karena tidak ada satupun saksi yang menyatakan kematian korban. Hakim meyakini jika kematian korban akibat alkohol bukan karena penganiayaan. Alasan lain adalah hakim menilai Ronald masih berupaya memberikan pertolongan pada korban saat kritis. Memang faktanya dari awal kejadian ini tidak ada satupun orang yang tahu, yang melihat peristiwa. Kalau itu ada kejadian pembunuhan atau penganiayaan, itu tidak ada yang tahu. Termasuk CCTV? CCTV pun itu yang ada kan tidak ada menjelaskan bahwa dia itu terlindas atau dia ditabrak, tidak ada. Gambarnya kan dia hanya mobil yang lewat saja. Pertimbangan di balik putusan hakim dinilai janggal. Hakim dinilai tak mempertimbangkan sejumlah bukti. Salah satunya video ini. Ya saudara, ini adalah video saat korban Dini ditemukan tergeletak tak berdaya di lantai basement tempat hiburan malam pada 4 Oktober 2023. Video ini diambil sendiri oleh Ronald. Setelah tak berdaya, Ronald meninggalkan korban di basement, namun dicegah petugas keamanan. Saat itu kepada petugas keamanan, ia mengaku tidak tahu apa yang terjadi pada korban. Padahal sebelum peristiwa ini, Ronald dan korban datang bersama-sama ke tempat karaoke, lalu keduanya terlibat cekcok. Saat gelar perkara terungkap, Ronald ternyata menganiaya Dini secara sadis. Rekaman CCTV juga menunjukkan saat Ronald membawa korban dengan kursi roda ke apartemen. Namun suasana berubah mencekam. Ronald panik, bahkan menangis karena korban yang tampak lemas semakin tak sadarkan diri. Korban Dini akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Lagi-lagi Ronald menangis histeris karena korban dinyatakan meninggal dunia. Selain bukti dari rekaman CCTV dan beberapa video, hakim juga dinilai tidak mempertimbangkan bukti dari hasil visum korban. Hasil visum menunjukkan saudara ditemukan ada luka memar yang mengindikasikan ada bukti kekerasan akibat benda tumpul dan lindasan mobil. Banyak luka memar, bahkan bekas ban di lengan daripada korban. Bagaimana orang yang mengalami kekerasan seperti ini bisa meninggal dikatakan hanya sakit lambung dalam pertimbangan hakim.
Bukti ini diperkuatkan dengan adanya visum ob repertum. Tapi anehnya, hasil visum seolah-olah ditiadakan oleh hakim dan mengatakan bahwasanya hakim meyakini bahwasanya dia meninggal karena sakit lambung akibat minum alkohol. Putusan hakim yang mengusik rasa keadilan ini membuat keluarga Dini Sera kecewa dan meminta ada upaya banding. Keluarga meminta agar ketiga majelis hakim yang memutus perkara kasus pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi pada 4 Oktober 2023 itu untuk diperiksa. Keluarga sangat sedih dengan keputusan itu. Ya, sebisa mungkin ya diperjuangkan lagi. Soalnya kan kalau keluarga nggak tahu menau ya, nggak tahu menau ini itu gitu kan. Tahu-tahu udah nggak ada, tahu-tahu udah dibebasin. Tadinya kan mau 12 tahun ya, sekarang udah tahu-tahu udah dapat kabar udah mau bebas, udah bebas malahan. Tak hanya perkara vonis kontroversi, sebelumnya kasus Ronald Tanur ini juga telah menyita perhatian publik lantaran Ronald diketahui merupakan anak anggota DPR Komisi 4 dari fraksi PKB, Edward Tanur. Namun gara-gara kasus yang menyeret anaknya ini, Edward Tanur dinonaktifkan dari anggota DPR. Vonis bebas Ronald Tanur ini menjadi kontroversial dan memicu reaksi dari banyak pihak, termasuk anggota DPR Rieke Diah Pitaloka. Rieke mengaku muak mengetahui kabar vonis bebas ini. Rieke mendesak Komisi Yudisial menyelidiki vonis bebas Ronald Tanur. Membuat saya sebenarnya muak banget. Feelingku indikasi kuat ada sesuatu yang janggal gak bener. Akut pembunuhan, ada bukti CCTV. Tadinya tuntutannya 12 tahun penjara. Saya mendesak Komisi Yudisial, institusi manapun yang terkait pengawasan kinerja hakim, mohon selidiki dan bongkar hasil keputusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024. Indonesia jangan diam, viralkan, terus suarakan. Kita menuntut keadilan bagi korban yang bernama Dini Sera Aprianti yang kehilangannya. Persidangan Ronald Tanur ini ditangani oleh 3 hakim, dipimpin oleh Hakim Ketua Erentuah Damanik. Ya, tengah saudara, kemudian Hakim Anggota Heru Hanindyo serta Mangapul. Erentuah Damanik merupakan hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Surabaya. Ia pun sebagai pembina utama Madya di PN Surabaya. Hakim anggota Mangapul sebelumnya pernah disorot karena pernah menjatuhkan vonis bebas kepada 2 anggota Polres Malang dalam sidang kerusuhan Stadion Kanjuruhan. Pasca memberi putusan kontroversi, pagi tadi Ketua Majelis Hakim Erentuah Damanik mendatangi gedung Pengadilan Tinggi Surabaya. Saat ditanya apakah kedatangannya ke Pengadilan Tinggi berkaitan dengan vonis bebas Ronald Tanur, Erentuah Damanik bilang tidak ada pemanggilan, hanya silaturahmi. Soal vonis bebas Tanur, Erentuah meminta publik membaca pertimbangan hukum Majelis Hakim. Kan saya yang jawab, Humas. Oh, gitu. Oke, ya jangan saya, nanti saya nggak objektif dong. Oh, ya. Humas ya, di Humas. Humas ya, silakan bicara. Ada kedatangan jenengan ke PT apa Pak? Dalam rangka apa Pak? Hah? Apa dipanggil PT atau terkait ini? Dalam rangka apa Pak? Iya, namanya silaturahmi aja. Oh, silaturahmi ya Pak ya? Oh, ini Karena PT itu teman saya satu angkatan. Oh. Pak, terkait putusan kemarin itu gimana? Tanya ke Humas. Buktinya sudah ada dalam pertimbangan itu semua. Ya. Desakan agar Komisi Yudisial mengusut adanya pelanggaran etik pada hakim di balik vonis bebas Ronald Tanur bermunculan. Meski Yudisial tidak berhak menilai suatu putusan hakim, namun karena vonis bebas Ronald Tanur menuai kontroversi, KY akan menurunkan tim investigasi dan mendalami putusan majelis hakim untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik hakim. Kejaksaan Negeri Surabaya memastikan mengajukan upaya hukum kasasi atas vonis bebas yang dijatuhkan Hakim Erentuah Damanik kepada terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Jaksa menilai pertimbangan hakim tidak mengakomodasi bukti visum dan CCTV. Jaksa yakin Dini meninggal dunia karena penganiayaan. Hukum semestinya ditegakkan demi memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
bukan malah jadinya mencederai rasa keadilan bagi korban. Patut kita tunggu upaya hukum selanjutnya.